teman-teman saya di Papua lebih ngeri. Pesawat lebih kecil lagi. Kalau Susi kayaknya 12 atau sampai 14 orang nih kalau nggak salah ya, Susi Air. Yang punyanya Menteri Susi dulu. Nah itu kan. Saya udah sering tuh naik itu di Papua, di NTT paling sering ya. Karena ke daerah-daerah desa-desa tuh, apalagi pulau yang saya sebut Pulau Sabu tadi. Ya kan. Tapi ada yang lebih kecil lagi, yang cuma 4 apa 6 orang. Wow. Teman saya itu yang para penginjil dari Amerika punya, biasanya banyak di Papua. Apa istilahnya? Orang-orang lebih tahu. Saya pernah hafal tapi suka sebut salah, jadi takut malu gitu ya. Itu pas terbang ternyata bahan bakarnya berkurang. Jadi sementara di atas mesinnya dimatiin. Darah ya. Mesinnya yang pilotnya bule. Mereka kan udah biasa tantangan-tantangan. Kalau Asia begitu darah Yesus berkata, haleluya, haleluya. Udah pada mesinnya dimatiin. Sudah mesinnya dimatiin baru dia senang menikmati ketakutan penumpang. Penumpang sudah cemas. Gimana? Tenang. Pas sudah mau turun dia hidupin lagi, hidup. Terbang lagi, dia matiin lagi. Ini kisah nyata. Terus sudah mau turun dia hidupin lagi, terbang lagi, matiin lagi. Pas mau mendarat dia hidupin, tidak bisa. Pas dia mau hidupin gak hidup. Dia buka jendela, putar baling-balingnya. Baling-balingan cuma satu yang dimoncong itu loh. Ini kisah nyata. Diputar sambil ketawa, tenang aja katanya gitu. Dan akhirnya memang Tuhan belakan, ini pesawat penginjil. Suka menginjil ke Papua, kalau jalan darat repot. Sebelum zaman Jokowi apalagi, waduh itu lebih rusak lagi, jalannya susah. Kita bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, 4 hari, 5 hari. Sekarang cuma 2 jam sampai setelah Pak Jokowi melakukan terobosan-terobosan luar biasa. Dan kita berdoa semoga Pak Prabowo bisa melanjutkannya. Begitu, karena kita terlalu cinta Papua. Ya, cinta semualah daerah Indonesia, bahkan di mana saja Injil harus diberitakan. Ya. Kita berdoa, terpujilah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu, kami milik Kristus yang ada di kota San Francisco ini. Keluarga besar gereja GKI Miracle Center San Francisco datang di hadapan hadirat yang Tuhan yang kudus, Tuhan yang telah menyelamatkan, mengampuni, setia, melindungi dan memelihara kami sampai saat ini. Ya Allah yang baik, sesungguhnya kami tidak mampu membalas kasih-Mu. Tetapi sisa kehidupan yang Allah masih percayakan bagi kami, kami mau bersatu hati, bergandeng tangan melayani Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diarahkan untuk sama-sama bisa melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Amen. Ampunilah dosa kami supaya tidak ada penghambat apapun untuk kami menerima berkat dari firman-Mu yang akan segera disampaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat terkasih, puji Tuhan. Baik, shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya minta terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus, khususnya melalui Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rudi Gunawan, dan semua tim pelayan di gereja cabang yang ada di kota San Francisco. Terima kasih banyak. Saya mengucap syukur bisa menjadi teman, menjadi sahabat untuk kita sama-sama terus melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya mau mengajak kita membuka kitab suci dari satu ayat, Roma 12 ayat 11 ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Ada hal menarik yang mau saya seberangkan bagi kita. Mari perhatikan, sama-sama baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pagi ini akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tujuan Tuhan mengubahkan hidup kita, menyelamatkan kita, bukan sekedar supaya nanti kita meninggal masuk surga, bukan. Itu final destination, ya. Itu adalah tujuan akhir kita. Tetapi tahukah Bapak Ibu, selagi kita masih hidup di dunia ini, Tuhan itu mau supaya kita bekerja buat Dia. Kita melayani Dia, saudara-saudara. Makanya kalau kita bandingkan dengan data dalam surat Efesus, ya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, di sana secara jelas, ya, apalagi kalau kita baca dari ayat 8, di situ dijelaskan kenapa Tuhan menyelamatkan kita, ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya bahas satu seri khotbah, yaitu Saved to Work for God. Saved to work for God, diselamatkan untuk bekerja bagi Allah, bekerja bagi Tuhan. Makanya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan seterusnya dikatakan demikian, perhatikan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Selamat itu bukan usaha kita, tetapi itu usaha Allah atau pekerjaan Allah. 9. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi tidak perlu ada yang memegahkan diri, termasuk pendeta walaupun sudah khotbah capek, ya menangkan jiwa yang banyak, tapi pendeta tidak boleh merasa bahwa oh semua karena saya. Tidak ada demikian, ya. Semua mutlak karena anugerah Tuhan semata-mata. Amin, kekasih Allah. Amen. Nah, kenapa kita diselamatkan? Ayat 10 bilang begini, perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu melayani, saudara-saudara. Terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rick Warren dalam sebuah buku yang sangat terkenal, Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Salah satu tujuan yang dia bahas adalah hidup untuk melayani berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 10. Jadi Tuhan itu panggil kita bukan tujuan utama sebenarnya, bukan untuk yang lain-lain, tetapi yang tujuan utama Tuhan mau panggil kita untuk melayani Dia. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, untuk melayani Tuhan ini saya harus menyampaikan beberapa hal penting bagi kita supaya kita belajar sama-sama. Yang pertama, dalam melayani Tuhan, Allah tidak mau kita mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kalau mau melayani Tuhan, artinya kita memposisikan diri sebagai hamba. Bahasa Yunaninya doulos. Doulos itu lebih tepat diterjemahkan budak. Dalam zaman Tuhan Yesus, bahkan zaman rasul-rasul melayani, itu perbudakan di mana-mana terjadi. Tapi dari konteks perbudakan yang ada ini, hamba-hamba Tuhan seperti Paulus, Petrus, mereka mulai menyeberangkan konteks melayani manusia dan melayani Allah. Jadi dalam hal melayani Allah, Tuhan tidak mau hati kita bercabang, pikiran kita bercabang, pengabdian kita bercabang. Beberapa data firman Allah saya akan tunjukkan kepada saudara. Misalnya dalam Matius pasal 6 ayat 24, secara jelas di situ Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya jangan pernah mengabdi kepada dua tuan, tidak boleh mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mamon. Itu tidak boleh demikian. Perhatikan ayat ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa tidak dapat mengabdi kepada dua tuan? Konsekuensinya sebagai berikut. Perhatikan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Iya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Iya, jadi Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan tahu kalau yang namanya hati mendua, tidak mungkin cintanya full kepada salah satu. Omong kosong. Ya, itu termaksud kayak orang berumah tangga kalau sudah mulai selingkuh. Tidak mungkin dia punya cinta kepada satu. Tidak mungkin, itu omong kosong.
Makanya kenapa saudara dalam melayani Tuhan pun, Tuhan tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Jangankan melayani, saudara-saudara, atau pengabdian, bersahabat aja tidak boleh. Ada ayat yang begitu jelas dalam Yakobus 4 ayat 4. Tuhan bilang persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jangankan mengabdi, bersahabat saja Tuhan bilang tidak boleh. Kalau mau Tuhan ya Tuhan, begitu. Ini melayani Tuhan, kekasih Allah, ya. Apalagi dari Bapak Gembala Pak Rudi Gunawan, dia punya kerinduan supaya gereja kita ini berkembang. Amin. Saudara tahu rahasia berkembangnya bagaimana? Mengabdi jangan dengan hati bercabang. Amin, kekasih Tuhan. Berdoa aja hati bercabang tidak dapat jawaban, kata Alkitab. Apalagi melayani Tuhan. Ya, maka dari itu sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan ini karena di mana-mana gereja Tuhan, bahkan gereja yang kelihatan secara kuantitas, secara jumlah ramainya minta ampun, tapi ngeri-ngeri sedap. Sepanjang retret saya sudah menyaksikan beberapa kesaksian nyata. Pendeta kok bisa tukang sihir? Iya, itu benar. Ini mengabdi kepada dua Tuhan, sekolah teologi loh. Ya. Ini tidak berarti bahwa kita jangan hidup lagi di dunia. Bukan. Kita punya prinsip karena kita mengabdi kepada Allah, sekalipun masih tinggal di dalam dunia, tapi kita tidak duniawi. Amin. Sekalipun masih tinggal di dalam dunia, masih kerja, cari uang, dan lain sebagainya, tapi tetap sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengabdian jelas. Amin. Hanya kepada Tuhan. Makanya di mana-mana saya diizinkan bicara firman Tuhan, apalagi gereja-gereja seperti Miracle Center ini yang kita semua punya kerinduan untuk gereja ini maju di tahun depan. Semakin maju. Maka dibutuhkan pelayan-pelayan yang punya hati itu betul-betul total kepada Tuhan. Saudara tahu salah satu sifat Allah apa? Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Kalau cemburu itu artinya tidak boleh diduakan. Makanya dalam 10 hukum Allah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam 10 hukum Allah itu firman Allah berkata apa di sana? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang disebut idol. Ya. Dan idol itu ada banyak jenisnya. Berhala itu banyak jenisnya. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, Yohanes bilang begini, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi berhala itu bukan cuma satu, ada banyak. Saudara lihat ini ayat, sama-sama baca. 1, 2, 3. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Tapi saya akan jelaskan dalam 2 bentuk berhala saja. Yang pertama, ada berhala secara tradisional. Dan yang kedua, ada berhala secara modern. Secara tradisional, orang masih menyembah patung, menyembah kayu, menyembah batu, bahkan ada yang menyembah di kuburan. Sebenarnya itu secara tradisional. Seperti kalau di Indonesia ada istilahnya animisme dan dinamisme. Ya. Orang menyembah arwah, menyembah pohon, pohon dijadikan Allah, patung dijadikan Allah. Bahkan di daerah saya, karena pulau kami itu pulau Timor dari Kupang sampai Dili, itu bentuknya kayak buaya. Jadi ternyata ada orang-orang tertentu yang masih menyembah buaya. Aduh, macam-macam pandangannya. Dan ini kerja keras kami hamba-hamba Tuhan kalau melayani ke daerah-daerah, melayani ke desa-desa. Kami sering berurusan dengan penyembahan berhala secara tradisional. Itu kalau di desa-desa atau di pelosok-pelosok. Tapi di kota-kota ada satu berhala namanya berhala modern. Apa definisi berhala Bapak Ibu? Berhala itu definisinya begini. Apapun atau siapapun yang merusak hubungan kita dengan Allah, itu berhala. Siapapun yang berdiri antara kita dan Allah, dia ada di antara kita dan Allah. Dan gara-gara dia,
Pelayanan kita jadi acuh tak acuh. Jam doa kita berantakan. Jam baca Alkitab kita berantakan. Itu berhala semua. Uangmu, kesibukanmu, ya. Ada orang baca Alkitab dia tidak bisa, baru 1 pasal ngantuk. TikTok bisa 5 jam loh. Saudara sadar tidak? Itu berhala. Kok bisa baca Alkitab nggak mampu sampai 5 pasal? Nggak mampu dia. Baru 1 pasal langsung tidur. Tapi kalau dia nonton YouTube, nonton cara masak tahu. Kan ada ibu-ibu kan? Kan ada ibu-ibu yang suka cara masak. Wah, makanya langsung bikin ngiler dia kan, lihat nonton TikTok yang makan itu. Dia langsung dia raba segala macam. Tidak ada yang larang nonton TikTok selama itu positif. Amin. Tapi pastikan kita sudah mendahulukan Tuhan. Amin. Mulai hari kita dengan Tuhan, mulai hari kita dengan doa, mulai hari kita dengan baca Alkitab. Cari duit tidak salah, bekerja tidak salah, shopping tidak salah, refreshing, piknik nggak salah. Tapi kalau piknik sampai lupa ibadah, itu salah. Dosa itu. Berhala itu, ya, apapun yang merusak hubungan kita dengan Allah. Makanya saya contohkan, jangankan yang itu pekerjaan, anak sekalipun. Anak sekalipun. Makanya Tuhan uji Abraham tuh. Tuhan uji Abraham, saudara-saudara. Dia minta Ishak. Sebenarnya Tuhan mau uji, kau lebih cinta Ishak atau lebih cinta Bapa? Abraham taat. Makanya kalau sudah tugas pelayanan, saya harus tinggalkan anak-anak, ya. 4 orang masih kecil-kecil, hanya video call. Anak saya yang nomor 3 waktu dilahirkan kuning, ya, jadi harus masuk di inkubator. Istri saya operasi, tapi saya harus jadwal terbang ke satu pulau di NTT namanya Pulau Sabu. Ya, saya harus terbang pakai pesawat yang kecil, yang Susi Air, yang cuma 12 orang di dalam. Yang kalau naik kita doa Bapa kami tidak amin-amin sampai tujuan, saudara-saudara. Itu kayak naik layangan Bali. Serius, kapalnya kecil. Itu kurang kecil. Ada teman-teman saya di Papua lebih ngeri. Pesawat lebih kecil lagi. Kalau Susi kayaknya 12 atau sampai 14 orang nih kalau nggak salah ya, Susi Air. Yang punyanya Menteri Susi dulu. Nah itu kan. Saya udah sering tuh naik itu di Papua, di NTT paling sering ya, karena ke daerah-daerah desa-desa tuh, apalagi pulau yang saya sebut Pulau Sabu tadi, ya kan. Tapi ada yang lebih kecil lagi, yang cuma 4 apa 6 orang. Wow. Teman saya itu yang para penginjil dari Amerika punya, biasanya banyak di Papua. Apa istilahnya? Orang-orang lebih tahu. Saya pernah hafal tapi suka sebut salah, jadi takut malu gitu ya. Itu pas terbang ternyata bahan bakarnya berkurang. Jadi sementara di atas mesinnya dimatiin. Darah ya. Mesinnya yang pilotnya bule. Mereka kan udah biasa tantangan-tantangan. Kalau Asia begitu darah Yesus berkelata. Haleluya, haleluya. Udah pada mesinnya dimatiin. Sudah mesinnya dimatiin baru dia senang menikmati ketakutan penumpang. Penumpang sudah cemas, gimana? Tenang. Pas sudah mau turun dia hidupin lagi, hidup. Terbang lagi, dia matiin lagi. Ini kisah nyata. Terus sudah mau turun dia hidupin lagi, terbang lagi, matiin lagi. Pas mau mendarat dia hidupin, tidak bisa. Pas dia mau hidupin gak hidup. Dia buka jendela, putar baling-balingnya. Baling-balingan cuma satu yang dimoncong itu loh. Ini kisah nyata. Diputar sambil ketawa, tenang aja katanya gitu. Dan akhirnya memang Tuhan bela, karena ini pesawat penginjil. Suka menginjil ke Papua, kalau jalan darat repot. Sebelum zaman Jokowi apalagi, waduh itu lebih rusak lagi, jalannya susah. Kita bisa sampai 1 minggu, 2 minggu, 4 hari, 5 hari. Sekarang cuma 2 jam sampai setelah Pak Jokowi melakukan terobosan-terobosan luar biasa. Dan kita berdoa semoga Pak Prabowo bisa melanjutkannya. Begitu, karena kita terlalu cinta Papua. Ya, cinta semualah daerah Indonesia, bahkan di mana saja Injil harus diberitakan. Ya, jadi akhirnya diputar-putar hidup, saudara. Tapi setelah itu para penumpang itu janji dunia akhirat tidak akan naik lagi. Tidak akan lagi, darah Yesus berkuasa. Itu bukan cuma doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli. Tidak amin-amin itu. Aduh,
Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya harus ke Sabu. Saya bilang sama istri saya, papa harus pergi. Dia bilang, aman saya. Kan sudah tahu komitmen menikah sama pendeta. Saya harus pergi. Anak saya lagi di inkubator, lagi kuning. Saya pergi, kan saya tahu dia pemberi anak. Jangan bikin cemburu dia. Dia ambil anak ini. Kita dua nangis sampai air mata kering. Yang kasih anak siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah tuh sering menguji kita para pelayan. Lebih cinta mana? Pemberi atau pemberian? Suami pemberian, istri pemberian, anak pemberian, harta pemberian, pekerjaan pemberian, semua pemberian. Kan Alkitab bilang kita datang dengan telanjang, nanti meninggal dengan telanjang. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Pengkhotbah pasal 5 ayat 14. Penulis kitab Pengkhotbah menjelaskan kebenaran ini kepada kita. Perhatikan data pembanding ini. Pengkhotbah 5 ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga dia akan pergi. Maksudnya lahir telanjang, meninggal telanjang. Lanjut. Telanjang seperti ketika ia datang, Telanjang ketika seperti ia datang. dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa Saudara dalam mau tangannya. kumpulin dolar berapa banyak, nggak akan bawa. Ini firman yang bilang. Dan ini bukan cuma perjanjian lama, perjanjian baru sama. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Ayat itu dengan jelas mengatakan kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, meninggal tidak bawa apa-apa. Sebab Amin. kita tidak dapat membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Yes. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Amin. Saudara mau bawa apa ke sana? Permata, mutiara, emas. Di sana jalannya emas semua. Jadi yang pakai gigi emas tolong cabut dari sekarang. Iya, jangan oma-oma pergi senyum dengan gigi emas. Shalom Petrus. Petrus bilang, aduh oma, kenapa tempel aspal di gigi? Di sana tuh emas tuh aspal. Kita aja belagu di sini pakai emas, aspal. Amin. Kita usah belagu. Iya kan ada orang-orang belagu dengan barang emas. Iya kan? Ada ibu-ibu, dia mau pamer ke ibu yang lain. Dulu kayaknya ada masalah di masa lalu. Apa baku rampas cowok apa gimana nggak tahu ya kan? Dia udah kaya sekarang nih. Pakai cincin 10 jari. 10. Temannya ini yang musuh lamanya dia jualan di pasar, cuma buka tikar, gelar tikar, lalu jual barang-barangnya di situ. Dia datang itu cara mau nawar barang itu turunin jari satu-satu loh. Tolong kalau yang ini berapa ya, yang ini. Ya, terus dia turun yang kedua, ketiga, terus sampai 10 dia bilang gimana kalau saya borong semua. Wow. Temannya hanya mengangguk kepala lalu temannya berdiri. Temannya buka mulut, gigi emas semua. Temannya memang gini, lu jangan sombong ya, lu cuma 10 kan. Lu lihat nih 32 nih mulai dari rahang atas nih ya. Sampai dari rahang kanan nih sampai kiri nih atas banyak emas semua. Lu belagu banget, lu cuma 10, lu 32 nih, 32. Itu yang orang dunia bilang di atas langit ada. Tapi sebenarnya adalah kita nggak usah gitu-gituan deh, amin. Mau melayani Tuhan, tak usah yang begituan. Saya bersyukur keluarga besar Miracle Center. Saya bersyukur beberapa hari kita bersama-sama dan saya melihat kekeluargaan ya. Pasti ada kurang, tidak mungkin sempurna. Tidak ada. Cari gereja di mana di dunia ini yang sempurna, omong kosong. Tidak ada. Mau sempurna, mati dan ke sorga. Itu sempurna di sana. Di sini mana ada sempurna. Amin, kekasih Allah. Amin. Makanya kekasih Tuhan sekali lagi dalam urusan melayani tidak boleh ada berhala-berhala apapun. Matius 10 ayat 37, Yesus sendiri ngomong secara jelas, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Perhatikan ayat ini.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tidak layak bagiku, kata Tuhan. Terus? Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Makanya saya bilang sama istri saya, anak di inkubator tapi papa harus berkhotbah. Terbang ke desa, berurusan sama jemaat di desa, kadang-kadang menghadapi santet kayak begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya didik anak-anak saya. Dan makanya mereka udah biasa ditinggal. Pulang dari Amerika nih, mendarat di Jakarta, tidur belum cukup, langsung terbang ke Kalimantan. Jadi saya nggak langsung ke Kupang ini. Nanti sampai di Kupang berkhotbah lagi, saya dengan istri terbang lagi ke Makassar. Jadi kita hidup melayani Tuhan. Sayang anak banget. Cinta anak banget. Tapi mereka tidak lebih dari Tuhan Allah. Karena mereka pemberian, Tuhan Allah pemberi. Banyak orang mengaku pelayan, tapi lebih cinta pemberian daripada sang pemberi. Saya harap pagi ini Tuhan jamah hati kita. Tuhan luruskan hati kita. Amin. Kalau mau lihat gereja ini berkembang, jangan bilang kita tidak peduli, ya salah ya. Tapi saya percaya kalau kita sudah mengasihi Allah, Allah akan beri kemampuan bagi kita untuk mengasihi anak-anak kita. Amin. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Petrus pada waktu pemulihan, dia datang di pinggir pantai lalu dia bertanya kepada Petrus, Petrus anak Yohanes, Simon anak Yohanes atau Simon bin Yunus dan seterusnya. Yohanes Yunus itu artinya sama sebenarnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tuhan tanya itu. Tuhan tidak mau diduakan. Tidak boleh mencintai yang lain lebih dari aku. Simon anak Yohanes 3 kali loh. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon bilang, Tuhan engkau tahu. Kenapa harus 3 kali? Karena Petrus itu menyangkal dia 3 kali. Dulu semangat, katanya mau setia. Menyangkal juga loh. Akhirnya Tuhan tanya 3 kali. Tapi Tuhan itu baik ya. Cek. Tuhan itu baik luar biasa. Cek. Cek. Oke. Ya, jadi saudara-saudara santai aja. Jadi Tuhan tanya kepada Petrus, perhatikan, santai aja, kita perhatikan ke saya aja biar yang tim yang mengurus. Saudara-saudara, Tuhan tanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus kemudian menjawab dia, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa ya aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan kasih tugas 3 kali. Kalau memang engkau mengasihi aku, apa Tuhan bilang? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti orang yang melayani Tuhan dengan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya akan memanifestasikan itu kepada sesama. Amin. Jadi kalau memang dia pelayan Tuhan, maka otomatis dia akan melakukan yang terbaik bagi istrinya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi karyawannya, rekan kerjanya, bahkan musuh sekalipun. Karena kita mendoakan musuh. Makanya saya tidak percaya orang bilang, aku mengasihi Tuhan, tapi membenci saudara, itu pendusta. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, bagi orang yang mengasihi Tuhan tapi membenci sesama, omong kosong. Kamu tidak pernah mengasihi Allah dengan benar. Perhatikan ayatnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta, omong kosong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Ya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. tidak mungkin. Amin, saudara. Mengasihi Tuhan kok benci mertua, gimana sih? Omong kosong itu. Mengasihi Tuhan tapi benci banget sama menantunya. Gua sih layanin Tuhan ya, tapi kalau lihat menantu gua tuh sesek, Bu. Apa sih, Bu? Janganlah. Amin. Saudara yang suka membenci orang, dengarkan kata-kata saya. Hidupmu dikendalikan oleh dia. Ulang. Siapapun yang Anda benci, hidup Anda dikendalikan oleh dia. Contoh,
ibadah lagi indah, tapi saudara benci satu orang di ruangan ini nih, Anda gak bakalan tenang. Anda tidak dikendalikan Roh Kudus, Anda dikendalikan dia. Mata lirik mulu, ada dia. Hidupmu dikendalikan dia tanpa Anda sadari. Makanya paling enak tuh ampunin, doakan musuh. Iya kan? Kalau tidak, lihat statusnya lewat nih. Udah jengkel kita. Dia lagi foto di Jepang sama suaminya. Aduh sakit banget di Jepang lagi. Iya kan? Saudara yang membenci hidupmu dikendalikan oleh dia. Amin. Jadi caranya adalah ampunin. Kalau tidak, kita akan mati perlahan-lahan. Banyak orang kena cancer karena kepahitan. Susah ngampunin. Iri hati, sakit hati berlebihan. Ayub pasal 5 ayat 2 bilang begini. Orang yang sakit hati, iri hati itu akan membunuh dirinya sendiri. Ngapain? Ayub 5 ayat 2 sama-sama baca. Kalau ada secara cepat kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh Jadi ngapain, santai. Kalau ada ingat orang, doakan dia. Tuhan, jujur sama Tuhan aja. Jujur sama Tuhan, Tuhan, aku ingat saudaraku di Medan, ya kan? Ya kan, Ibu Novi ya? Aku ingat saudaraku di Medan, pinjam uang gak ganti-ganti. Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Ku transfer, tapi pengelolaannya tidak jelas. Sudahlah, daripada apa, enjoy your life. Amin. Ngapain pusing-pusing? Melayani Tuhan kan gak boleh begitu. Kalau tidak nanti kita apa-apa gak total, pusing sendiri. Jadi sekali lagi, untuk melayani Tuhan tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, melayani Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Tidak bisa orang percaya, aku tidak mau melayani. Tidak bisa. Itu harus, saudara-saudara. Di Hakim-Hakim 5 ayat 23, satu kota namanya kota Meros dikutuk semua. Kenapa? Nggak ada yang mau bantu Tuhan. Ini ayat luar biasa. Hakim-Hakim 5 ayat 23, silakan baca. Kutukilah kota Meros. Kutukilah kota Meros. Kenapa? Firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Kenapa kok satu kota dikutuk habis-habisan? Jawabannya apa? Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Mereka tidak bantu Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dibantu. Tapi kalau dia mengajak kita, ayo mari bantu pelayanan, ayo mari bantu Pak Rudi, ayo mari bantu gereja main musik, datang Pak. Makanya saya terharu lihat bapak-bapak ini melayani, luar biasa. Serius Pak. Saya sama istri ngobrol, waduh hebat, thank you God. Begitu bantu Tuhan. Ini gak mau datang dia. Diberkatilah bapak ibu yang punya hati melayani Tuhan. Iya tapi gue udah tua. Oke. Pernah baca gak? Nuh itu disuruh bikin bahtera umur berapa? 500 tahun. Nuh itu dapat tugas bikin bahtera 500 tahun. Belum ada kita yang 100 di sini. Amin? Ya. 500 bikin bahtera. Pakai alat-alat primitif. Yang kerja cuma 8 orang. Bahtera untuk muat badak, jerapah, gajah. Amin. Kita bersyukur sekarang diajak melayani bukan muat binatang, muat orang. Oh iya dong. Amin. Nuh 500 tahun. Bahtera selesai, dia umur 600 tahun. Kerja bahtera selama 100 tahun. Wow. Jadi nggak ada tuh bilang, oh udah terlalu tua. Oh no. Ya nggak usah angkat-angkat sound system, ibu-ibu. Jangan, mari aku yang angkat, patah tulang bahu kanan. Maksud saya, bantu masak kayak ngapain? Aman? Nyumbang opor. Jangan anggap remeh, itu pelayanan loh. Pendeta kalau tidak kenyang mati di mimbar loh.
Haleluya. Iya kan? Pendeta semangat, tapi kalau tanpa opor ayam tumbang. Serius. Terima kasih buat saudara yang bantu pekerjaan Tuhan dengan harta saudara. Itu melayani Tuhan. Hanya ingat prinsip anak Tuhan, beri tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Ada orang ngasih dia keliling satu Amerika nih tahu. Loh, belajar firman di mana? Pelayanan itu bikin Tuhan yang lihat, bukan satu Republik Indonesia. Amin. Saya contohkan nih, Tuhan Yesus melayani. Waktu zaman Yesus, perempuan tuh dilarang tampil. Enak sekarang sudah WL. Haleluya. Dulu mana ada zaman Yesus orang haleluya di muka, nggak ada. Itu kan budaya paternalistik. Laki-laki ditonjolkan, perempuan itu dianggap manusia kelas 2. Serius? Coba, siapa yang tahu nama istrimu? Tidak ada di Alkitab. Karena memang perempuan itu tidak dianggap di zaman itu, maka nggak perlu dimasukin namanya. Makanya saya pernah khotbah di satu tempat, siapa yang tahu istrimu? Setahu saya nggak ada yang tahu. Ada orang angkat tangan, saya tahu. Loh, saya kaget. Saya baca Alkitab begini lama nggak tahu. Dia tahu. Siapa bu? Ibu Nu. Ya salah. Istri Nu, Ibu Nu ya. Istri Pak Mel Atok, Ibu Mel Atok. Dia ada nama. Ivon. Itu nggak ada. Siapa yang tahu nama mamanya Abraham? Nggak ada yang tahu. Papanya iya, Terah. Iya toh? Yakub punya anak tuh ada perempuan nama Dina. Tapi seiring berjalan tidak ada suku Dina. Perempuan tuh nggak dianggap. Yesus beri makan 5.000 orang itu, yang dicatat cuma laki-laki. Perempuannya ada, nggak dihitung. Tapi apakah mereka tidak boleh melayani? Baca Lukas 8. Mulai ayat 1 ya. Kita agak lama dikit nggak apa-apa ya, biar lapar ya. Lukas 8 mulai ayat 1. Ayat itu berkata demikian. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Siapa lagi yang bersama-sama? Ada perempuan-perempuan. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Amin. Jadi gak ada yang tidak melayani. Walaupun zaman itu gak boleh tampil, gak apa-apa deh. Gue di belakang layar. Tapi gue dukung tanpa diungkit-ungkit. Saya lihat banyak pelayanan kacau. Saya kalau lihat orang datang dukung pelayanan, saya mau lihat motivasinya ini apa. Di NTT itu ada istilah makam puji. Makam puji itu pelayanan, tapi dia cerita, untung ada gua loh, kalau tidak gereja itu apa sih? Saudara, biarkan Tuhan catat. Yes. Amin. Gak usah koar-koar sana sini. Sorry itu saya mesti ngomong ini. Saya mengasihi saudara. Bagi saya Miracle Center bukan hanya gereja yang mengundang saya. Ini kayak gereja saya juga, jadi kita ngomong apa adanya. Amin. Melayani tidak usah ungkit-ungkit, tidak usah hitung untung berapa, rugi berapa. Gua nih yang paling capek, biarkan Tuhan catat. Amin. Karena kasihan kalau kita bersungut-sungut, jadi tidak jadi berkat, seolah-olah nggak jelas itu pekerjaan. Sudah capek, kurang tidur ya, kedinginan. Iya tuh, udah pakai ngomel-ngomel, hilang deh upahnya. Maka dari itu, Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua yang melayani Tuhan. Karena melayani itu harus. Dan kalau sudah komitmen melayani, Yeremia 48 ayat 10 mengatakan jangan lalai. Terkutuk juga. Ini saya mau buka secara jelas ya. Besok saya sudah pulang ke LA dan kemudian pulang ke Indonesia, lalu ke Kalimantan dan seterusnya. Jadi selagi ada di sini saya ngomong, kalau sudah komitmen melayani, berusahalah jangan lalai. Kata siapa? Kata Tuhan, bukan kata gua. Saya ini cuma jagonya copy paste ayat. Khotbah itu kan beritakan firman, amin. Bukan beritakan nenek moyang saya dari Nusa Tenggara Timur.
Tapi firman, nih Yeremia 48 ayat 10. Perhatikan ayatnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Sampai di situ. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Kata siapa? Kata Tuhan. Kalau kata saya boleh dibantah. Tapi ini masalahnya firman. Mau bantah firman? Silakan aja kalau jago. Tidak ada yang bisa bantah firman. Kita semua mungkin pernah ya. Makanya dari itu evaluasi pelayanan kita selama 2024. Ini beberapa bulan lagi kita tinggalkan 2024. Dan kalau Allah izinkan kita masih hidup, masuk 2025. Ayo kita bangkit. Perbaiki apa yang kurang, bangkit. Karena kalau ngomong lalai, saya pikir saya juga pernah lalai. Tapi mengingat ada ayat-ayat kayak gini, ini saya baca bukan untuk orang aja nih. Masalahnya saya juga pelayan, baca untuk diri saya juga. Amin. Amin. Terima kasih lagi-lagi buat keluarga besar Miracle Center San Francisco yang dengan segala keterbatasan kita tetap berusaha beri yang terbaik. Amin. Melayani itu harus. Kalau ada orang dikasih talenta tapi tidak melayani, ini bahaya. Ya. Siapkan Matius 25 ayat 26. Di ayat-ayat ini, hamba yang dikasih 5 talenta kerja dia, pulang udah jadi 10. Yang dikasih 2 kerja dia, pulang udah jadi 4. Yang dikasih 1 dia kubur. Waktu Tuhan datang, Tuhan marah besar sama dia. Tuhan bilang apa? Kau hamba yang malas dan jahat. Sudah lihat ayat ini, sama-sama baca. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang apa? Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Apakah cukup jahat dan malas? Ayat 30 mengatakan kamu tidak berguna. Perhatikan ayat ini. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini membuktikan bahwa melayani itu harus. Yes. Kalau tidak, neraka. Jadi, saudara, aduh, kita bersyukur ya diberi kesempatan melayani ya. Padahal Tuhan tuh bisa pakai binatang loh. Untuk antar roti dan daging kepada Elia, dia pakai burung gagak. Yunus macam-macam, ikan lagi berenang, dia perintahkan satu. Kejar itu kapal. Siapapun yang mereka buang dari situ, telan. Ini contoh saya. Pasti Tuhan ngomong sama ikan. Hanya bahasanya kan Tuhan Maha Kuasa, men. Kan saudara juga banyak kan sering kan ngomong sama ikan koi kan. Lu tahu nggak? Gua stres, tahu? Ikan kagak ngerti. Iya kan? Tuhan bisa pakai binatang loh. Untuk hukum Mesir 10 tulah, Tuhan pakai apa? Nyamuk, belalang, lalat. Hukum Israel pakai ular. Tegur Bileam pakai keledai. Apa yang nggak bisa? Makanya kalau Anda dan saya dapat kesempatan melayani, melayani dong. Bukan Tuhan butuh kita. Allah bisa pakai anjing. Sorry, saya mesti ngomongin. Anda bersyukur melayani Tuhan. Biar di gereja kita yang sedang bertumbuh cukup, nggak usah dibesar-besar, nggak usah mau ngapain, satu hati aja. Dia bisa pakai semua. Kalau nggak ada yang mau singer lagi, Tuhan kasih bebek yang singer. Siapa mau? Hah? Yang WL kuda Nil, wow. Yang khotbah badak bercula 1. Apa nggak malu kita? Siapa yang layanin? Bebek semua. Nah itu makanya. Tuhan mampu melakukan itu. Saudara percaya? Apa yang tidak mampu Allah lakukan. Makanya bagi saya ini pekerjaan yang luar biasa. Itu adalah keharusan ya. Yang ketiga, saya catat di sini. Melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan itu tujuannya satu. Mencari pujian sorgawi. Amin. Kasih Tuhan. Amen. Melayani itu cari pujian sorgawi. Makanya saya sempat munculkan ayatnya di retret Yohanes 12 ayat 26. Siapa melayani aku dihormati Bapa. Kadang-kadang orang lupa minta terima kasih atau mungkin gembala karena capek mungkin ya. Dia lupa minta terima kasih.
Tapi Tuhan tidak akan lupa kita. Baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Perhatikan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, mari kita terus cari pujian dari Bapa. Kalau kita nyembah bersama, kita puji Bapa. Tapi kalau kita melayani Dia, Bapa puji kita. Makanya jangan ada kata saya tidak melayani. Mungkin secara diam-diam kita mendoakan gereja ini tiap hari. Menurut saya itu melayani. Makanya saya bilang tadi buat orang tua yang mungkin sudah 70, 80, ya saya mungkin tidak bantu yang lain. Tapi saya masih bisa diam-diam menaikkan doa buat gembala dan keluarga. Doakan tim, doakan kesatuan hati. Doakan supaya gereja kita berkembang. Doakan supaya atas seizin Tuhan di San Francisco kita punya gereja sendiri. Oh haleluya. Apa yang mustahil bagi Allah? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin, kekasih Tuhan. Maka dari itu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, ayo melayani Tuhan, cari pujian Bapa di surga. Ya, ini pekerjaan terhormat. Terhormatnya dihormati Bapa. Dan biasanya orang yang dipuji Allah itu yang tahan uji. Orang yang puji diri seringkali nggak tahan dalam pelayanan. Tidak tahan. Dia melayani untuk dipuji orang, nggak bakalan tahan. 2 Korintus 10 ayat 17. 2 Korintus 10 ayat 17. Saya sudah mau selesai Bapak Ibu terkasih ya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 18, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sementara kita melayani Tuhan, memang hambaku yang baik, hati tulus, luar biasa. Tuhan puji orang. Makanya Ayub tuh kenapa tahan uji? Tuhan puji kualitasnya. Saya harap kita paham ini semua ya. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir. Melayani dengan kerajinan ya. Tapi saya mau kasih tahu, melayani Tuhan itu harus dengan pengetahuan yang benar. Ya, nats kita kan Roma 12 ayat 11 toh. Roma 12 ayat 11 firman Allah bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi poin terakhir yang saya mau soroti adalah melayani Tuhan harus dengan pengetahuan yang benar. Banyak orang rajin tapi pengetahuannya kacau. Dan Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Dia rajin sih, tapi ngaur. Dia semangat khotbah, tapi khotbahnya kacau banget. Ayatnya sembarang, tafsirnya kacau. Makanya kenapa orang perlu sekolah Alkitab? Kalaupun tidak sekolah Alkitab, belajar otodidak dong. Belajar dari pendeta lain. Banyak kita tidak mau belajar. Lihat ini ayat nih. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang-orang yang tergesa akan salah langkah. Coba bandingkan juga dengan Roma 10 ayat 1. Paulus sampai sedih. Paulus bilang, bangsa Israel tuh giat tapi tanpa pengertian yang benar. Dia paling semangat. Oh, aku. Tapi agak kacau. Makanya kenapa harus belajar firman. Kalau di gereja Tuhan yang saya gembalakan, ujung tombaknya firman. Penyembahan jangan terlalu lama, cukup 30 menit. Khotbah 1 jam. Ada gereja, khotbah 15 menit, warta jemaatnya setengah jam. Untuk apa? Informasi inilah itulah. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Maksudnya Israel. Ayat 2, perhatikan sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa apa? Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Semangat tapi ngaco. Ada di Alkitab. Tapi kita tetap mau belajar. Amin. Saya tidak bilang pengetahuan kita sempurna. Saya tidak bilang musik kita harus sempurna. Semua belajar. Nyanyi, semua belajar. Khotbah, semua belajar. Tanpa itu sulit.
Makanya kayak tim ini saya lihat semangat tim di sini. Tim musik di gereja kami itu ada lapisan-lapisannya. Ada lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Kalau lapisan 1 sudah, lapisan 2 sudah bagus, nanti dinaikkan ke ibadah. Kan ibadahnya ada banyak, full musik semua tuh. Anak-anak tuh kita dorong, belajar banyak, dengar lagu. Dan lain sebagainya. Namanya kita harus belajar semua. Saya sebagai gembala, saya belajar dari pendeta A, semua pendeta saya belajar. Yang tidak Alkitabiah saya geser, yang Alkitabiah saya pakai. Jadi nggak bisa hanya beriman. Petrus bilang begini, ini sudah mau dekat habis, mungkin ya. Beberapa wajah mencurigakan ya. 2 Petrus 1 ayat 5 sudah mau habis nih, kayaknya ya. 2 Petrus 1 ayat 5. Istri saya bisa baca buat kita, perhatikan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sampai di situ. Tidak bisa melayani tapi tanpa pengetahuan. Apalagi yang paling utama, khotbah. Ini bahaya kalau pendeta tidak belajar, bahaya banget. Bukan hanya masalah bisa copot ayat, bukan. Setan juga bisa copot ayat. Tapi penafsirannya gimana? Kalau copot, setan paling jago. Dia coba Tuhan Yesus di padang gurun, dia bilang apa? Ada tertulis. Sadap. Jadi jangan hanya menang copot ayat. Makanya saya bilang kepada gereja-gereja yang undang, biasanya kami selalu ada diskusi, tanya jawab ya. Itu sangat bagus ya. Tapi kadang-kadang ada yang bukan tanya jawab, curhat masalah rumah tangga. Ini salah. Ini tidak dibenarkan. Itu namanya counseling. Bukan tanya jawab. Ada tuh orang ibadah yang mau bertanya, silakan. Seorang ibu bilang, Pak, bagaimana dengan suami yang tidak pernah memberikan uang? Itu kacau. Itu bukan tanya jawab, itu counseling ya. Ada sebuah acara tanya jawab, langsung berantem di situ suami istri. Karena istri buka aib suami. Jangan dong, istri yang baik jangan buka aib suami di depan umum. Salah itu. Kelemahan suamimu, kelemahanmu. Kelemahan istriku, kelemahanku juga. Jangan buka di umum. Amin. Kecuali counseling dengan pendeta boleh. Pendetanya juga ya belum tentu sempurna seperti saya ini. Mana sempurna saya. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Kiranya khotbah saya sederhana ini memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Haleluya. Pak Budi tolong tekan merahnya dan selesai. Haleluya.